Dan tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun melainkan nabi dan rasul itu memperingatkan kaumnya tentang bahaya fitnah dajjal. Ana akhirul anbiya wa antum akhirul umam. Aku adalah nabi yang terakhir dan kalian adalah umat yang terakhir. Jika dajjal muncul zamanku, maka aku akan menjadi pengalah, pematah dari hujahnya. Aku akan patahkan hujah dia dengan hujahku. Maka akan aku tunjukkan kalau dia adalah fitnah yang terburuk. Ya Rasulullah, kam adadu ahli jannah. Wahai Rasulullah, berapakah jumlah ahli surga? Rasulullah tidak menyebutkan dalam bentuk satuan persen, tidak. Tapi Rasulullah menyebutkan dalam satuan baris, saf. Inna fil jannati 'ashruna wa mi'ata safin. Sesungguhnya di surga ada 120 saf. Jadi di surga ada 120 saf. Tidak disebutkan satu saf berapa orang, cuma perbandingannya ketika 1000 orang masuk neraka, di surga baru 1 orang. Ya, 1 banding 1000. Nah, jatah kalian, kata Rasulullah SAW, walakum minha thamanuna safin. Dan dari 120 saf ahli surga, 80 saf itu sudah Allah booking, sudah Rasulullah booking untuk kita umat Nabi Muhammad. Artinya apa? 2/3 surga dikuasai oleh umat Nabi Muhammad SAW. Sisanya berapa? 40 saf Allah bagi rata kepada semua Nabi dan Rasul dan umatnya. Ini kehormatan bagi kita. Ya, Bapak Ibu mau masuk surga? Nah, yang jawab sedikit, peminatnya sedikit berarti. Bapak Ibu mau masuk surga? Wah, kompak nih. Ya, hafal nama-nama surga? Ya, hafalin ya. Neraka nggak hafal nggak apa-apa. Surga aja yang dihafalin. Surga yang pertama apa, Bu? Firdaus. Di mana-mana ditanya pasti Firdaus yang pertama. Di bawah Firdaus? Aden. Di bawah Aden? Naim. Di bawah Naim? Ma'wa. Di bawah Ma'wa? Darussalam. Sebentar, hafal surga apa hafal neraka ini? Jangan-jangan hafal neraka. Baik, di bawah Darussalam, Darul Maqamah. Yang paling bawah, Baitul Ma'mur. Hafalin ya Bapak Ibu, biar nggak salah alamat nanti di padang mahsyar. Jangan bawa alamat palsu, bawa alamat yang sesungguhnya. Baik, diulang. Yang pertama, Firdaus. Di bawah Firdaus, Aden. Di bawah Aden, Naim. Di bawah Naim, Ma'wa. Di bawahnya lagi, Darussalam. Di bawah Darussalam, Darul Maqamah. Paling bawah, Baitul Ma'mur. Di bawah Baitul Ma'mur, Al-Istiqomah. Ya, kan dari masjid kita meraih surga, betul? Dari masjid kita meraih surga, bukan dari tempat kita jogging. Ya, bukan dari toserba, bukan ya, bukan dari tempat-tempat hiburan, dari masjid. Maka aneh kalau yang ke masjid dicurigai. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah, yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, Qayyim bil Masjid Al-Istiqomah, yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, para asatidz dan asatidah yang berjuang dalam syiar dakwah Islam di Al-Istiqomah dan sekitarnya, dan yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, MC kita pada kesempatan kali ini, MC akhir zaman ya, Ustaz Hafiz. Kalau saya bukan Ustaz akhir zaman lagi, ya ternyata berat menjadi Ustaz akhir zaman, beresiko salah ngomong ditangkap. Saya sekarang sudah bulat tekad untuk menjadi Ustaz akhir bulan, insyaallah ya. Kalau Ustaz akhir bulan nggak akan ditangkap kaya. Amin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ini merupakan rangkaian yang ke-6 ya, rangkaian yang ke-6. Kami sudah memulai pembahasan ini mulai di Masjid Al-Mukhlisun ya, Mushola Al-Mukhlisun. Materinya nyambung dan kali ini kita melanjutkan materi yang semalam kita bahas di Masjid Ar-Rahman, yaitu pembahasan tentang 3 titik tolak kebangkitan Islam, kebangkitan Tauhid di muka bumi. Berangkat dari hadis Rasulullah SAW, di dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, Rasulullah SAW menyebutkan, tushaddu rihal ila thalathati masajid. Janganlah kalian berziarah dengan niatan ibadah kecuali pada 3 masjid. Ya, maksudnya kalau mau umroh, jangan dulu plus yang lain kecuali plus Aqsa dulu.
Ini diperintahkan Rasulullah. Yang pertama Al-Masjidil Haram. Al-Masjidil Haram di Mekah. Yang kedua wa Masjidil Rasul SAW, Masjid Nabawi. Dan yang ketiga wa Masjidil Aqsa. Yang pertama, kenapa disebut Al-Masjidil Haram? Di dalam kitab Ar-Raisil Majalis, Syekh As-Sa'dabi rahimahullah menukilkan bahwa di sana Allah Subhanahu wa taala diceritakan memberikan satu perintah pertama kepada Nabi Adam alaihissalam. Setelah Nabi Adam turun ke muka bumi di Nepal, Siti Hawa jatuh di Jeddah, terpisah keduanya selama 100 tahun, 1 abad. Allah pertemukan mereka mengijabah doa Nabi Adam alaihissalam bertemu kembali dengan Siti Hawa istrinya. Allah mengutus malaikat Jibril. Lalu situ Allah berfirman kepada Nabi Adam alaihissalam, "Ya Adam, ini ladaya baitun bi Bakkah mubarakah, allati tus'a alladhi yusawi arsy hadza." Hai Adam alaihissalam, hai Adam, aku punya satu rumah di Bakkah yang Allah berkahi, yang aku berkahi, yang lurus dengan arsy-Ku. Subhanallah. Di dalam nas ini disebutkan bahwa ternyata Ka'bah lurus dengan arsy Allah. Inilah alasan kenapa kalau kita salat menghadap ke Ka'bah. Karena Ka'bah lurus dengan arsy Allah. Maka kesucian arsy Allah hadir di Ka'bah dan sekitarnya. Makanya wilayah atau area yang berada di sekitar Ka'bah disebut Al-Masjidil Haram, suci. Tidak boleh kita mengkotorinya dengan perbuatan apapun, apalagi dengan perbuatan lacur, perbuatan apakah ucapan, tindakan dan sebagainya. Hal ini pula yang membuat salat kita di sana 100.000 kali lebih baik pada salat di masjid yang lain. Karena berada pada poros semesta, di mana poros bumi ini nyambung langsung terikat dengan arsy Allah, dengan energi demi energi iman Islam kita yang kita kirim dengan salat setiap harinya 5 kali minimal. Ya, suatu saat jika memang kita bertemu lagi, kita bahas kenapa Allah mewajibkan salat kita di saat Isra Mi'raj. Nah, ini keutamaan Masjidil Aqsa. Ya. Kenapa salat menjadi rukun Islam yang kedua? Dan kenapa haji menjadi penutup rukun Islam yang 5 pilar ini? Luar biasa. Dari situ saya ketakjuban yang luar biasa. Takjub akan kedahsyatan ciptaan Allah dan skenario Allah menciptakan makhluk bernama manusia dan bumi sebagai tempat di mana manusia dilahirkan. Itu alasannya. Kemudian juga alasan kenapa Al-Masjidil Haram menjadi masjid yang pertama, karena di masjid inilah titik tolak dakwah tauhidnya tadi untuk Nabi Adam alaihissalam. Ya, terdapatnya Baitullah yang bernama Ka'bah, yang mana kemudian Ka'bah ini Rasulullah SAW sebutkan menjadi golden mean-nya, menjadi rasio emas dunia. Ya, yang seharusnya menjadi 0 derajatnya bagi umat manusia seluruh dunia. Ya, yang benar bagi kita adalah Mekah mean time. Pengaturan gradial bumi itu harusnya Mekah, bukan Greenwich. Jadi 0 derajatnya harusnya Mekah. Karena Mekah menjadi rasio emas dunia. Dari manapun kita berdiri, ya, jika ada 2 orang berdiri dalam satu garis lurus melewati Mekah, maka rasio perbandingannya selalu sama. Maka akan yang terjadi satu jarak, ada jarak yang lebih pendek dan ada jarak yang lebih panjang. Dimanapun dia berada, kedua-duanya berada. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, jika jarak yang lebih panjang dibagi kepada jarak yang lebih pendek, itu hasilnya selalu menunjukkan angka 1,618. Subhanallah. Dan inilah rasio emas bumi yang dilakukan, yang diteliti oleh Dr. Stephen McOut ya, selama 25 tahun, bahwa ternyata Allah menciptakan alam semesta dan segala isinya, mulai dari makhluk bersel 1 sampai makhluk multiseluler kayak kita, itu menggunakan rumus angka matematika yang sama. Rasio emas Pi konstan 1,618. Mau kita lihat Bapak Ibu? Kita lihat ya, ini yang membuat saya takjub kepada Allah. Luar biasa. Inilah makna dari Allah Rabbul Alamin, pencipta alam semesta. Jika jarak dari Mekah ke Kutub Selatan yang lebih panjang ini dibagi ke jarak dari Mekah ke Kutub Utara, hasilnya pun sama, 1,618. Inilah kenapa Mekah atau Ka'bah menjadi kiblat kita. Karena tidak akan pernah terjadi perbedaan jarak, perbedaan waktu. Ini keutamaan yang pertama dari kota Mekah. Kenapa Mekah menjadi titik tolak dakwah tauhid? Manusia yang pertama, Nabi Adam, dan juga yang pertama turun ke bumi, dan juga Nabi Ibrahim alaihi wassalam ya. Baik, keutamaan lain yang Allah berikan kepada Mekah
kenapa menjadi titik tolak dakwah tauhid yang pertama ya bagi umat manusia sejak Nabi Adam dan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah karena Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai kota suci. Itu tadi, karena lurus dengan arus Allah, maka sucinya arus Allah hadir di tanah suci Mekah. Ya, sehingga Rasulullah SAW mengatakan, "Inna hadzal balad haramahullahu yawma khalaqas samawati wal ard, fa huwa haramun bi hurmatillah ila yaumil qiyamah." Sesungguhnya negeri ini, Mekah, Allah sucikan dia di hari Allah menciptakan langit dan bumi. Maka dia akan tetap suci dengan kesucian yang Allah ciptakan berikan hingga hari kiamat. Allahu Akbar. Maka haram hukumnya orang-orang kafir. Boleh nggak menyebut kafir nih? Boleh ya? Baik sekalian. Yang melarang kita menyebut kafir begitu tidak paham apa arti kafir ya. Bapak Ibu, kafir ini sebutan yang paling lembut dari Allah pada orang yang tidak menerima Islam sebagai agamanya dan fitrahnya. Apakah sebutan kafir ini ekstrim? Tidak. Kafir ini dari bahasa Arab, dari kata kafara yakfuru kufran. Itu perbuatannya, yaitu ingkar. Ya, orang yang mengingkari Islam sebagai fitrahnya disebut kafir. Petani juga disebut kafir di dalam bahasa Arab. Kenapa? Karena pekerjaannya menutup lubang yang dibikinnya sendiri. Nah, maka orang yang ingkar kepada Allah disebut kafir karena dia menutup fitrahnya Islam. Karena fitrah manusia Allah ciptakan dalam keadaan Islam. Barusan kita lihat bagaimana Allah mendesain kita sebagai makhluk yang terbaik dengan satu rumus yang sama. Dengan rumus yang sama, yaitu tauhid. Innallaha rabbul alamin. Sesungguhnya Allah adalah Tuhan pencipta alam semesta dan pemelihara alam semesta. Bapak Ibu, mohon maaf saya tidak bermaksud mengadakan hal-hal yang lain, cocoklogi tidak, tapi coba kita lihat kalimat innallaha rabbul alamin. Hitung kalimat ini, jumlah ini dalam bahasa Arab disebutnya jumlah, terdiri atas berapa huruf? Abaikan tasydid dan sukunnya. Hitung ada berapa huruf? 16 ya. Angka 1,618 yang menimpi konstan, angka unggulan. Rumus Allah menciptakan alam semesta, mendesain segala isinya. Itu dengan 1,618. Jumlahkan angka ini. 1 tambah 6, 7. Tambah 1, 8. Tambah 8, 16 juga kan? Sama, 16. Jumlahkan angka 16. 1 tambah 6, 7. Allah menciptakan langit dan bumi berapa hari? 7 hari. Bumi ada berapa lapis? 7. Langit ada berapa lapis? 7. Kita tawaf berapa keliling? 7. Subhanallah. Keajaiban demi keajaiban Allah perlihatkan. Inilah tauhid rububiyah. Maka Allah pilih Mekah sebagai titik tolak dakwah tauhid bagi dakwah yang pertama, ya. Dan manusia yang pertama disempurnakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ini kesucian keutamaan yang kedua dari kota Mekah. Allah sucikan Mekah, di mana kesucian arus Allah hadir di kota suci Mekah. Maka ini menjadi alasan kenapa Makkah Mukarramah disebut masjidnya disebut Al-Masjidil Haram dan disebut dengan kota haram. Keutamaan yang kedua dari Masjidil Haram dari Mekah adalah Mekah merupakan tempat yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Ya, ketika Rasulullah SAW harus pergi meninggalkan Mekah untuk hijrah demi menyelamatkan iman dan Islam umat Islam saat itu dari penetrasi kafir Quraisy. Ya, di Mekah Rasulullah SAW selama 13 tahun melakukan dakwah tarbiyah fardiyah yang membentuk individu-individu muslim, dan mereka susah untuk dipersatukan menjadi umatan wahidah. Nah, di Madinah, periode Madinah ini menjadi fokus kepada takwinu ummatul islamiyah, umatan wahidah, membentuk umat yang satu. Nah, ketika berangkat pergi meninggalkan Mekah, Rasulullah SAW bersabda, "Wallahi demi Allah, innaka la khairu ardillah." Sesungguhnya engkau Mekah, innaki, sesungguhnya engkau hai Mekah, la khairu ardillah, adalah sungguh sebaik-baik bumi Allah. Wa habbu ardillah ilallah, dan negeri Allah yang paling Allah cintai. Walaula anni ukhrijtu minki, andaikan aku tidak terusir meninggalkan engkau ke Madinah, wa akhrajtu, aku tidak akan mungkin meninggalkan engkau hai Mekah. Baik, ini hanya review sebetulnya Bapak Ibu ya atas materi yang sebelumnya. Yang ketiga, nah karena Mekah ini menjadi poros yang kemudian poros antara bumi dengan ars Allah dan juga lurus dengan ars Allah, ada Ka'bah di sana, maka sholat di Masjidil Haram itu 100.000 kali lebih baik karena ada pada pusat porosnya.
Ya, 100.000 kali lebih baik daripada salat di masjid yang lain. Sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan dari hadis riwayat Imam Ahmad, ya Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, ya Rasulullah SAW bersabda, "Salatu fil Masjidil Haram afdalu min mi'ati alfi salatin fi ma siwa." Salat di Masjidil Haram itu 100.000 kali lebih baik dari salat di Masjidil Aqsa. Nah, kemudian Bapak Ibu rahmati Allah, Jazakallahu rahimakumullah. Maka dari itu, sekali lagi orang-orang yang non muslim, ya, jadi non muslim sebutannya ya. Ya, tadi pembahasan kafir belum selesai ya. Ya, jadi kenapa disebut kafir? Karena orang itu menutup fitrahnya dengan keingkarannya. Ya, enggak ekstrim sebetulnya. Cuma mereka yang tidak paham saja. Bapak Ibu, kalau ada sebuah buku itu ada sampulnya kan? Ada sampulnya. Nah, sampul buku bahasa Inggrisnya apa? Cover. Justru buku ini ekstrim kalau tidak disampul. Nah, yang ekstrim itu buku tidak disampul. Nah, sampul buku bahasa Inggrisnya cover. Cover bukan bahasa Inggris, itu bahasa Arab. Dari kata kufrun, penutup. Fitrahnya manusia Islam, ya, ditutup dengan keingkarannya, maka disebut kafir. Orang yang menutupi fitrahnya Islam. Nah, itu arti kafir. Ekstrim tidak? Tidak. Baik, mudah-mudahan ini direvisi kembali oleh mereka yang mengatakan kata kafir itu ekstrim. Nah, maka dari itu Bapak Ibu sekalian, karena kesucian demi kesucian inilah Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang yang kafir dan musyrik ada di Mekah dan sekitarnya. Di dalam Quran surat At-Taubah, setelah Fathul Mekah, Allah menurunkan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal musyrikuuna najasun fala yakribannal masjidal haram ba'da 'amihim hada. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, enggak boleh mereka memasuki Masjidil Haram setelah Fathul Mekah ini sampai hari kiamat. Hal ini kemudian ditafsirkan, diterjemahkan juga, dikomentari oleh seorang mufassir, ya, Imam Al-Qurtubi rahimahullah, di dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran juz ke-8 halaman 96, beliau mengatakan, diharamkan memberikan keleluasan kepada orang musyrik untuk masuk tanah haram apabila ia datang. Hendaknya imam atau penguasa mengajaknya keluar wilayah tanah haram untuk mendengarkan apa yang ia ingin sampaikan. Seandainya ia masuk dengan sembunyi-sembunyi menghadap-hadap datang ke kota suci Mekah, lalu tinggal di Mekah dan meninggal dikubur di sana, maka kuburannya harus digali, pindahkan tubuhnya atau tulang belulangnya keluar dari kota Mekah. Nah, ini harus diperhatikan ini oleh para penguasa, oleh para pemegang kunci Mekah dan Madinah sampai hari kiamat. Termasuk juga Madinah sebetulnya. Karena Rasulullah SAW pernah menyampaikan, ukhrujul musyrikin min jaziratil Arab. Usir, keluarkan orang-orang musyrik dari jazirah Arab. Jadi jazirah Arab ini harus steril. Karena ini adalah kehormatan kita umat Islam dunia. Baik. Nah, namun apa yang terjadi pada kota Mekah hari ini, Bapak Ibu rahmati Allah, Mekahnya tetap suci. Dulu Mekah pernah dipenuhi dengan berhala kan, dan berhala ini kotor ada di sana. Maka ketika Fathul Mekah 360 berhala disingkirkan. Hari ini pun ada beberapa hal yang saya cermati dari kota Mekah ya Bapak Ibu sekalian. Ini ada hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang semalam kita bahas ya. Rasulullah SAW pernah berdoa kepada Allah meminta keberkahan untuk Syam dan untuk Yaman. Ya, Allahumma barik lana fi Syamina wa barik lana fi Yamanina. Ya Allah, berkahilah untuk kami Syam kami dan berkahilah untuk kami Yaman kami. Nah, para sahabat tidak mendengar Rasulullah SAW mendoakan Najd. Padahal di dalam Najd ini satu wilayah yang sekarang menjadi Saudi Arabia. Para sahabat tidak mendengar Rasulullah mendoakan Najd untuk diberkahi Allah. Maka para sahabat berbisik pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah wa fin Najdina. Ya Rasulullah, ud'ullah ayu barik lana fin Najdina aidan. Ya Rasulullah, doakan juga dong Najd, agar Allah memberikan berkah untuk kami dari Najd ini. Kemudian para sahabat melihat Rasulullah berdoa lagi, Allahumma barik lana fi Syamina wa barik lana fi Yamanina. Ya Allah, berkahilah untuk kami Syam kami dan berkahilah untuk kami Yaman kami. Najd dilewat lagi, para sekalian. Nah, ini wilayah Syam. Syam itu wilayah di atas Najd, di atas Saudi Arabia. Ya, Syam itu pecah menjadi 4. Pada tahun 1916, 3 negara ingin membagi-bagi Syam seperti kue lapis. 1916 ada Inggris, Prancis dan Rusia. Namun pada saat itu Rusia mundur karena terjadi revolusi Bolshevik. Maka Rusia mundur, maka yang memecah belah Syam ini 2 negara, Prancis dan Inggris. Sykes-Picot itu adalah 2 nama menlu mereka, memecah belah Syam menjadi 4. Palestina, Jordan diberikan pada Inggris, Suriah dan Lebanon diberikan pada Prancis. Sejak itulah maka Syam pecah menjadi 4, Palestina, Jordan, Suriah, Lebanon. Nah, adapun Yaman di bawah. Ini Yaman berbatasan dengan Saudi Arabia di Najran.
ya, Najran, tempat di mana terjadinya peristiwa Ashabul Ukhdud. Nah, ini Yaman. Nah, Najd sebesar ini tidak didoakan oleh Rasulullah. Ya, bukan berarti Rasulullah tidak mendoakan Madinah dan Mekah, tetap ada keutamaannya, tapi wilayah yang di luar itu. Maka para sahabat berbisik kembali kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, udullah yubarik lana fi Najdina aidan." Ya Rasulullah, doakan juga dong agar Najd Allah berkahi juga, sebagaimana Allah berkahi Syam dan Yaman. Maka yang ketiga kalinya Rasulullah bersabda, "Inna fihi tahayyaru al-zalazil wal fitan wa takhruju fihi qarnu syaitan." Qarnu syaitan. Dan sesungguhnya di Najd akan terjadi huru-hara, gonjang-ganjing dunia, dan juga akan muncul dua tanduk setan. Ya, akan muncul tanduk setan. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam At-Tirmidzi. Ya, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Bapak Ibu bisa lihat ini dalam buku An-Nihayah fil Fitan wal Malahim, kitab karya Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Baik, Ibu fillah rahimakumullah, saya melihat ada sesuatu yang ini barangkali Bapak Ibu yang kita lihat. Apakah ini yang dimasukkan oleh Rasulullah seperti tanduk syaitan? Ya, wallahu a'lam bishawab. Dan ini tentu tidak disukai Bapak Ibu oleh siapapun lah ulama yang paham dari hadis-hadis ini dan paham tentang kesucian kota Mekah. Ya, apalagi Masjidil Haram. Nampaknya tidak patut apabila ada satu bangunan yang melebihi tingginya Ka'bah, tingginya Masjidil Haram. Dan itu merupakan tanda kiamat terjadi. Ketika Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril, Rasulullah ditanya tentang apa itu iman, Islam dan ihsan. Kemudian malaikat Jibril bertanya tentang kapan kiamat terjadi. Kemudian Rasulullah menjelaskan kiamat hanya Allah yang tahu. Kemudian malaikat Jibril bertanya tentang tanda-tandanya. Maka apa kata kata Rasulullah SAW? Tara ra'i al-ghanam khufatan uratan ri'asai yaskununa fi makanin a'la fi makanin murtafi'. Hum yatatawwaluna fil bunyan hatta a'la fawqal jabal. Engkau akan menyaksikan para pengembala kambing yang miskin, telanjang kaki, telanjang dada, itu akan tinggal di gedung-gedung bertingkat. Mereka berlomba-lomba mendirikan bangunan tinggi mengalahkan tingginya gunung, apalagi Masjidil Haram. Kita lihat kemudian bangunan-bangunan di sekitarnya. Ya, ini ada Tugu Geometri Engineering Square, mirip dengan Tugu Freemasonry. Auzubillah. Ya. Ada di Pelabuhan Zizan, Arab Saudi Selatan, Bapak Ibu bisa lihat ada satu monumen mirip dengan All Seeing Eye. Ada Tugu Atom dan Tugu Baula di Jeddah. Dan juga ada Faisaliyah Tower yang mirip dengan Tugu Illuminati. Juga ada monumen Jeddah Eye, Bapak Ibu, yang lambangnya apa ini? Satu mata. Ada yang membantah, yang menyatakan kalau ini dibuat karena mata simbol keindahan. Simbol keindahan di Saudi Arabia itu dengan satu mata. Ya, tapi ini menimbulkan persepsi lain juga kan? Ya, karena satu mata ini biasanya identik dengan apa Bapak Ibu? Dajjal. Dajjal itu sebetulnya matanya normal ketika dilahirkan. Dia kehilangan mata kanannya adalah ketika dia disalib. Betulkah demikian Bapak Ibu? Wah, jawabannya panjang nih. Harus 2 jam lebih kajian kita khusus untuk membahas tentang hal itu. Yang menarik bagi saya, kenapa saya meyakini itu, Rasulullah pernah bersabda begini, "Ma baina khalqi Adama ila qiyamis saah fitnatun akbaru minad dajjal." Tidak ada fitnah yang lebih besar sejak Allah menciptakan Nabi Adam hingga hari kiamat melebihi fitnah Dajjal. Walam yab'atsillahu nabiyyan illa hadzara ummatahu anhu. Dan tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun melainkan nabi dan rasul itu memperingatkan kaumnya tentang bahaya fitnah Dajjal. Antum ana akhirul anbiya wa antum akhirul umam. Aku adalah nabi yang terakhir dan kalian adalah umat yang terakhir. Jika Dajjal muncul di zamanku, maka aku akan menjadi pengalah, pematah dari hujahnya. Aku akan patahkan hujah dia dengan hujahku. Maka akan aku tunjukkan kalau dia adalah fitnah yang terburuk. Tapi jika aku sudah tidak ada, kata Rasulullah, dan Dajjal muncul di zaman-zaman kalian, kalian akan menjadi penolong bagi diri kalian sendiri. Wal yaum, pada hari ini, sa'aqulu lakum ma lam yaqulhu min qabl. Aku akan katakan pada kalian terkait dengan Dajjal, di mana para nabi dan rasul belum menyebutkan sesuatu pun tentang Dajjal terkait dengan satu ini. Banyak hal diceritakan para nabi dan rasul sebagai peringatan mereka pada kaumnya. Tapi ada satu hal terkait Dajjal di mana cuma Rasulullah yang menyampaikan.
Nabi dan Rasul yang lain belum menyampaikannya. Apa itu? Innahu a'war wallahu laysa bi'awar. Sesungguhnya dia pecak mata kanannya, sebelah mata kanan. Dan Allah tidak pecak. Artinya akan datang di akhir zaman satu manusia yang pecak mata kanannya, kemudian dia mengaku Allah, padahal Allah tidak pecak mata kanannya. Nah, kenapa cuma Rasulullah SAW yang memperingatkan dan memberitahukan kalau Dajjal pecak mata kanannya? Karena peristiwa Dajjal kehilangan mata kanannya adalah terjadi setelah Nabi SAW diangkat, yaitu di proses pasca, proses penyaliban. Nah, ini korelasi yang harus kita lakukan. Ya, kesimpulan yang harus kita lakukan dalam kita mengambil istinbatul tasbitul haq hukam, ya, istinbal hukmi dalam terkait dengan hadis-hadis akhir zaman.